Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan satu permasalahan dalam Islam, yaitu masalah kesurupan dalam kehidupan keseharian anak-anak kita. Kami ini adalah pembina pondok pesantren, tapi ternyata sekalipun di pesantren sering juga terjadi yang namanya kesurupan. Kadangkala kita malu, kok pesantren kemudian kesurupan. Ya, kesurupan itu konotasinya bicara masalah gangguan makhluk halus. Padahal di pesantren itu selalu baca Al-Quran. Nah, cuma persoalannya makhluk halus itu memang ada ayat-ayat yang ditakuti, tapi ayat-ayatnya tertentu, bukan sembarang ayat. Ya, oleh karena itu kalau kita bacakan ayat kemudian bukan yang seharusnya dibacakan, nah itu jadi dilema kita. Kok makhluk halus, syaitan baru tidak takut dengan ayat-ayat? Sebenarnya bukan tidak takut, cuma belum cocok dengan yang seharusnya dipasangkan kalau kita mengusir makhluk-makhluk itu. Ya, maka melalui video ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kalau ada terjadi seperti itu, bagusnya kita pakai ayat-ayat khusus dalam Al-Quran, seperti dalam surah At-Taubah, 5 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Ya, jadi kita mulai dari ayat yang berbunyi, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, awalam yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain summa la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summan sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Ayat ketiga. Kemudian ayat keempat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian ayat terakhir yang kelima, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ternyata kelima ayat ini, ya, 5 ayat terakhir dari surah At-Taubah, ya,
ini adalah ayat-ayat yang sangat ditakuti oleh mereka atau makhluk halus. Nah, jadi ada baiknya kalau ada anak-anak kita atau tetangga-tetangga kita kesurupan, jangan ya macam-macam ya. Ambil saja segelas air putih, kemudian kita bacakan 5 ayat ini. Bacakan pelan-pelan, kemudian ditiupkan ke air tersebut. Kemudian kita minumkan. Kemudian ada sisa airnya itu kita percikkan ke matanya. Ya. Insya Allah pelan tapi pasti, tidak lama kemudian makhluk halus itu akan minggat atau keluar, insya Allah. Kalau makhluk halusnya sudah keluar, apakah anak itu biasa tertidur dikit atau bagaimana, langsung dia sadar. Alhamdulillah. Ya, ini salah satu bukti bahwa mereka atau makhluk halus itu takut dengan ayat-ayat Allah. Ya, cuma biasanya banyak orang baca ayat banyak-banyak, tapi bukan yang khusus untuk makhluk halus itu. Ya, jadi ya sebenarnya mereka makhluk halus itu takut dengan ayat-ayat, tapi ada ayat-ayat tertentu. Ya, itulah yang saya videokan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Jangan kita takut-takuti siapa-siapa. Ada yang promosi ini makhluk halus harus dikasih begini, harus kasih begini, macam-macam. Oh, jangan ya. Dalam Islam itu kita perlu saling menolong, membantu satu dengan yang lain dengan bantuan ayat-ayat Allah. Ada juga yang mengusir dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis. Itu tidak salah, cuma persoalannya kalau kita pakai ayat-ayat Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi, ya, karena kita tahu bahwa dasar Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya, artinya kalau pakai ayat-ayat Al-Quran mau ragu bagaimana lagi? Ya, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Alhamdulillah. Dan ini bisa kita manfaatkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya persoalan-persoalan seperti ini. Saya kira melalui video ini tidak panjang tapi ada manfaat yang perlu kita perlihatkan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Saya kira untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.